Halo guys, jumpa lagi di channel Yudimbe. Yudimbe kali ini telah kedatangan tamu nih. Telah kedatangan tamu. Beliau adalah mantan kepala desa. Itu dari Kabupaten Subang guys ya. Dia datang ke sini pengen beli chopper C19 yang ada roll penariknya. Oke, nah, kita temui sekarang. Pak, kali ya Pak? Nah, ini guys, ini orangnya. Bapak dengan siapa Pak? Pak Haji Ranta Rahmat. Pak Haji Ranta Rahmat dari Kampung Buer, Desa Rancajaya, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dari Patok Besi, Jawa Barat juga guys ya. Ini masih Jawa Barat, Indramayu, Subang, Jawa Barat. Dekat dengan lokasi Sukamandi, Sangyang Sri Sukamandi. Pak, Bapak beli mesin chopper C19 ini, Bapak awalnya gimana Pak? Saya buka-buka konten-konten di medsos, ketemu ada nama Yudimbe. Di apa istilahnya Trisi, Indramayu, Trisi, Jawa Barat, Pak. Ya, secara kebetulan saya lagi merintis usaha memang dari kecil. Saya dari kecil juga pernah main domba dengan orang tua waktu itu lagi zaman SD sampai SMP, naik ke sapi. Nah, sekarang usaha kena pandemi, saya kolek usaha, ya alhamdulillah saya kembali nang laptop kata bangku punya mah. Jadi sekarang mau ternak domba lagi nih. Iya. Rencana berapa ekor? 50 ekor indukan mau breeding. Oh, dia mau breeding guys ya, dia mau breeding. Dan katanya nih, sekaligus dia itu mau cari domba di sini. Makanya saya ajak nih, saya kan punya teman. Kalau dapat murah-murah saya membeli. Cari yang murah-murah dekat pinggiran hutan sana guys ya. Oh, jadi breeding Pak ya. Nah, nanti habis mesin Bapak ini diangkut, chopper C19 dibawa ke Subang sambil lihat domba ya Pak ya, sambil lihat domba. Kali aja cocok guys ya. Karena apa? Saya punya teman, mereka mau jual, mau lelang. Pak, kok kenapa bisa terinspirasi kembali ke breeding lagi gitu, kembali ke pelihara domba lagi? Ya saya kan perhitungannya nanti kalau mau patening atau penggemukan enak juga kalau kita punya ternak sendiri. Ada calon indukan, ada calon ya istilahnya buat lebaran hajian. Apa namanya? Akekah. Ya daging mah udah sifatnya umum lah. Rencana berapa bulan ekor? Pengen 100 lebih sih. Minimalnya 100 induk lah saya. 100 induk kan guys ya. Kalau kita 100 tempat alhamdulillah masih ada, masih luas. Oh, udah kandang udah ada. Udah jadi. Baru bikin. Bikin habis 15 juta, lebih hampir 20-an. Nah, ukuran 5 kali 12 meter setengah. Pakannya itu udah tanam apa nih? Rumput odor, pacong, juga ramban-rambanan. Oh, tuh lihat guys ya. Jadi kunci berternak itu adalah terutama bang pakan guys ya. Kalau Anda pengen berternak, kita harus siapkan bang pakan dulu. Minimalnya tanam dulu lah, dari sekian bulan tanam. Kayak Bapak ini apa dari Bapak Haji ini, mereka tanam dulu, baru bikin kandang setelah 2-3 bulan. 2 bulan 3 bulan baru beli domba dan mesin. Beli mesin C19 guys. Pak, sekarang ayo kita lihat dombanya. Boleh. Kali aja cocok ini mah, barangkali nanti silakan kan. Kita tidak usah paksakan harus beli. Sekiranya Bapak cocok dengan harganya baru beli. Dan nego aja ke sana Pak. Nah, balik perlihatin guys ya, ini chopper C19-nya nih punya Pak Haji nih. Ini guys ya. Ini salah satu mesin chopper C19 yang dibeli Pak Haji dari Subang. Sekalian dibawa Pak? Oh, sekalian dibawa. Oke. Ini, Celeng, ayo naik. Celeng ini. Yang di sini. Jangan ini. Pak, mobilnya dibuka. Mundur. Sok. Alhamdulillah guys ya, kemarin kirim ke Palembang 1, sekarang ke Sumedang. Subang. Masih Jawa Barat guys ya. Masih Jawa Barat. Nah, orang Jawa, Lampung, Kalimantan, Sulawesi. Alhamdulillah chopper C19 udah hampir seluruh Indonesia Pak ya. Artinya
ada aja yang namanya rezeki guys ya, ada aja. Nah sekarang bapak ini mau beli domba. Dia peternak pemula, mau breeding 100 ekor guys ya. Kali ini Yudimbe mau berangkat nih, mau lihat domba. Mau lihat domba Pak ya? Ayo kita berangkat guys ya. Berapa kilonya? Halo guys, ya ini terus terang aja, barusan Pak Haji ini beli chopper C19. Yang tadinya kita ada rencana beli domba. Ini jagatnya hujan guys ya, jagatnya hujan. Karena kandangnya itu ada di hutan, mobil nggak bisa masuk. Saya berhenti di rumah teman nih, di rumah teman di Desa Kroya, Bung Gofur. Nah sekarang daripada nganggur nih, saya bikin itu aja podcast sama Pak Haji nih. Pak Haji, kenapa sih bisa artinya terinspirasi bahwa Pak Haji ini pengen ternak domba gitu? Awalnya tuh gimana awalnya? Ada dasar, ya memang ada dasar hobi dari kecil. Juga sekarang melalui medsos itu banyak yang informasi masalah peternakan, kambing, domba, sapi, kerbau, juga termasuk tanam rumput. Tanam rumput dulu sebelum kita ya istilahnya ada hewan ya istilahnya. Oh jadi bang pakan ya? Bikin bang pakan. Berarti udah punya bang biar pakan. kita nggak ribet, nggak pusing. Nanti domba pusing, kitanya pusing. Akhirnya nah itu timbul marah. Ya kita punten aja, maaf aja, kita belajar lagi supaya belajar supaya penuh ajar. Jangan jadi orang yang kurang ajar. Kan pardune jadi minal mahli lalah di, jadi ke ulamane. Saya bukan ulama, saya mah ubaru. Pak Haji ini sejak kapan jadi waktu jadi kepala desa tuh? Tahun berapa jadi kepala? 2000, jadi malu juga ya. Enggak apa-apa, jadi tahun 2005 waktu itu, masa transisi lah, masa Mbak Gus Dur sama Mbak Mega waktu itu. Tahun 2005 habis. Saya monggo, Pak Lurah Pak Haji kita mau nyalon, enggak lah, saya disangka nanti takut banyak untung, takut enak, disangkanya awak teh ya, kata orang Sunda teh masyarakat. Maka saya serenin sama kaur saya sampai sekarang nembus 3 periode. 3 periode. Tadinya saya asal gelem wonge jare kayak ngomongnya. Asal gelem wong kene jare kowe mah hajine. Saya aneh gitu. Ya pengen cepet habis lah. Untuk saya serenin saya bilang saya akan kembali mau ya usaha tani dagang lagi di kampung gitu. Nah sampai sekarang terinspirasi setelah banyak dengar tahu YouTube cara mesin chopper teknologi sekarang bukan zaman kayak zaman Londo dulu. Usum hujan kehujanan, usum panas kepanasan, giring-giring sono sini, domba pirang ler kono. Kayak Bang Jawa suka mandine. jadi ini guys ya. Ini adalah salah satu pertemuan nih. Boleh dikatakan kita telah melakukan silaturahmi antara Kabupaten Subang dengan Indramayu. Secara kebetulan Pak Haji ini mantan kepala desa bertemu dengan mantan anggota DPRD. Betul nggak? Ya. Kenapa bisa terinspirasi ke domba? Mungkin domba ini sekarang lagi booming guys ya, booming. Semua di pelosok di mana-mana di kota. Ini bukan di pelosok, justru di perkampungan domba ini agak menurun ya. Justru sekarang lagi dibidik oleh pengusaha-pengusaha yang banyak duitnya. Salah satu mantan-mantan pejabat, mantan-mantan karyawan apa yang di Jakarta, pulang itu pada berternak. Kenapa guys? Nggak tahu tuh saya ininya apa. Mungkin ternak domba itu banyak hasilnya. Nah sekarang Pak Haji ini mantan kepala desa
justru pengen ikut-ikutan ternak. Saya juga belajar lah kecil-kecilan. Belajar katanya guys. Belajar lagi kecil-kecilan, skala kecil. Ya ada rencana ya 50 ekor gitu indukan mau breeding. Syukur-syukur 100 sampai 200. Syukur-syukur ya ada. Memang tujuannya masih gitu. Tapi nanti pengembangan bisa juga kan dari hasil breeding kita buat calon berjalan. Kalau bisa Pak Haji ya, mengajak di pedalaman Subang sana. Yeah. Nah, kita ajari anak-anak atau orang-orang yang berternak domba yang suka digembala itu diliarkan, digiring-giring gitu. Yeah. Kita mari kita belajar dengan teknologi canggih di zaman sekarang ini. Caranya tadi punya bank pakan, artinya punya peralatan yang modern sehingga tidak capek guys ya, tidak capek. Dan Anda pun bisa bekerja selain mengembala bisa bekerja gitu. Nah di situ enaknya mungkin pusing merumput ya. Mungkin salah satu yang dilirik salah satu pengusaha-pengusaha yang banyak duitnya mungkin di situ dengan teknologinya gitu guys ya. Karena apa? Daging ini di Indonesia terutama Jawa Barat masih dipasok dari luar. Kalau bisa Jawa Barat ini sebagai suasembada dagingnya guys ya, kita bisa kirim kemana-mana gitu. Bagaimana menurut Pak Haji nih terkait dengan daerah Subang dengan Indramayu suasana peternaknya gitu? Ya memang pas sekali Subang ya istilahnya Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon itu kita daerah Pantura. Lahan juga ya kita semua punya perhitungan kan. Ya istilahnya ya pemula maupun lama juga kita bikin bank pakan dengan cara teknologi disilase mau difermentasi dengan cara pencacahan itu lebih hemat, lebih praktis, lebih ekonomis ya dalam artian hemat kerja. Tidak selalu setiap hari juga kita tinggal persiapkan apa namanya silo lah istilahnya. Iya. Bang. Silo. Banker silo. Buat pengawetan dalam artian kita bisa kata Bang Yudi tadi 2-3 bulan bahkan 10 bulan pun bisa. Jadi gini guys. Mari kalau kita belajar kita jangan takut untuk mencoba ya nggak Bang? Iya betul. Insya Allah gitu yang penting kesana kita geten telaten gitu kalau mau itu ya kita dan awalnya kita harus punya bank pakan itu tadi ya Kang Yudi bilang gitu. Jadi gini guys ya. Pak Haji ini kelihatannya baru rencana ternak, kandang sudah bikin guys ya, kandang sudah bikin, mesin sudah bikin, sudah beli gitu ya. Tapi dia udah ngerti gitu, cara ternak domba harus ada bank pakan, terus ada sistem silase, sistem fermentasi, bahkan tadi disinggung kita harus punya silo sebagai wadah gitu ya, silo. Nah itu. Pak Haji mungkin ini banyak melihat di media-media yang sekarang lagi ini ya Pak Haji. Betul, medsos banyak orang Guli itu kan dari banyak gaul Bang. Iya betul. Banyak silaturahmi kata bahasa Muslimnya bahasa Islam. Silaturahmi dengan Indramayu, ikro. Pertama juga ikro. Baca dengan tuanmu. Tuan Brebes pakai endong, tuan Garut tas kulit, dompet kulit, peci kulit, iya nggak? Dompet kulit, apapun ada jaket kulit, apa pet kulit seperti begitu. Silaturahmi dengan Cibaduyut, dengan sepatu sendalnya, silaturahmi karo eretan, ikan nasinya, silaturahmi dengan janem ya? Ya disambungkan, sholawat, silat itu nyambung, sol itu nyambungin, kita jangan bengong, jangan jadi patung gitu. Saya jalan tol aja, banyak rumput, gimana sih? Hebat juga nih kalau kita punya ternak. Tapi domba saya bener, saya selalu membaca daerah mana, baca ikro, itu pertama Quran itu. Jadi kalau baca dengan tuan gunung banyak rumput, tuan kayak di sini apa namanya country siapa? Roya itu banyak lahan. Kenapa kita harus? Nah, apa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak melihat? Padahal itu bisa dimanfaatkan ya. Bisa tanam rumput, bisa buat pakan. Ya itu tadi Bang Yudi bilang kita daging masih diimpor. Nah, cuman mudah-mudahan nanti ke depan jadi bahan pertimbangan. Iya. Mahal sekalipun ya kan lagi di zaman impor. Akhirnya turun daging impor, jatuh kan petani, malas, itu penyakitnya. Orang kayak di Taiwan, beras 10.000 jual 8.000, biar nggak apa-apa petani semangat ya nggak bertaninya. Ya istilahnya disubsidi gimana lah usaha negara itu caranya, yang penting petani jalan, peternak jalan, jangan ditutup udah impor murah, akhirnya mati kan. Aduh, ini usaha 3 bulan ya kebagian 1.000, sejuta, tidak 30.000, sedih ya beli kan. Kayak gue langsung ngomong daging impor
Itu olahraga juga ada dunia ya. Tekan di sana kita masukin daging kita ya, istilah kita harus mau tidak mau ya konsumsi produk dalam negeri itu atau daging dalam negeri apa ya, mungkin ya kesalahan siapalah, saya nggak bisa mau menyalahkan. Yang penting kita ya semua belajar supaya penuh ajar itu, jangan jadi orang yang kurang ajar. Jadi sebetulnya kalau ini masalah domba nih, ada salah satu bos di sini di Kroya, siapa namanya Bur? Pak Ato ya? Bos Ato. Juragan domba. Juragan domba banyak juga, ya ratusan ribuan dah. Iya. Dia kirimnya kemana? Ke Semarang, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kirim sana. Padahal dombanya itu dari sini Pak, dari sini. Bicara potensi daya manusia Indonesia Bang, 270 sekian juta orang, makanya kita sebetulnya jangan apalagi sekarang udah ya istilahnya dengan adanya jadi medsos. aneh itu. Gitu ya enggak? Daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi daerah Jogja, domba itu mahal sekali daerah itu. Mahal sekali, jauh. Padahal dombanya itu dari sini, orang nggak mikir orang sini tuh. Kadang-kadang beli dah. Ya kadang Jogja mahal, kadang di suatu waktu Jogja murah, ya begitulah. Cuma rezeki perputaran. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka kreatif Pak. Iya. Kita punya domba nih, domba misalnya domba Garut dari sini ya. Di sini banyak juga Garut, walaupun ini bukan daerah Garut banyak, karena Garut itu masih Jawa Barat kan deket. Ada sih banyak. Hampir mayoritas ini Garut. Nah, dibeli orang sana, orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Mereka punya jak pejantan, kayak pejantannya dorper, silangi, jual, sehingga mahal. Kenapa orang sini nggak bisa gitu? Termasuk Bapak juga, orang Subang harus begitu. Jadi silang-silang beli indukan Garut nih yang hebat nih. Saya tekad saya begini Bang, kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Yang penting kita ragu, datangin orang jelas kok alamatnya. Ya misalnya kayak Kang Yudi, ragu-ragu nih, saya melalui onlinean atau apa seodeannya ya. Iya, betul. Datangin, ya contoh seperti itulah. Kalau ragu, sebetulnya sekarang udah terbuka dibanding dengan media TV zaman dulu. Sekarang pemerintah aja, ya maaf bukan berarti menjelekan pemerintah. Sekarang banyak cara lah, jadi sudah menembus ke masyarakat, tinggal masyarakatnya mau enggak gitu. Mau beternak sapi, mau domba, mau kambing, ya enggak. Caranya begitu. Tadi awalnya kita salah besar kalau tidak punya bank pakan. Terus disertai dengan pencacah, itu penghematan pakan juga. Ya istilahnya gitu, yang biasanya. Salah satu mengurangi kos ya Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi gitu guys ya. Salah satu berternak seperti Pak Haji katakan tadi, kita harus punya lumbung bank pakan. Sebelum beternak kita tanam dulu, baru. Jangan beli kambing dulu, pakannya nggak ada, itu repot. Jadi jangan mumetnya Pak Haji ya. Jangan sampai kita itu diperbudak oleh hewan. Nggak fokus. Hewan bila perlu kita kendalikan. Kamu makannya ini loh. Karena apa yang namanya majikan domba nih nggak mungkin lah memberi pakan yang jelek, yang nggak enak Pak Haji. Ya perlakukannya seperti kita juga, hewan tentunya juga kita ada pengen campuran, ramban apa. Domba ini cepat gemuk, cepat beranak, tentunya juga seperti itu. Jadi jangan vitamin nutrisinya penuhi. Kita kendalikan domba atau hewan, jangan kita kendalikan sama hewan. Harus kita ngarit pagi berangkat, sore kehujanan, kepanasan. Itu sama halnya diperbudak oleh hewan. Mari kita lakukan, hewan kita yang nyetir bahwa kamu makan ini, seperti itu ya Pak Haji ya. Saya rasa dengan cara seperti itu pasti berternak ini akan sukses, betul nggak Pak Haji? Kasih pakan ternak gemuk, ternak bisa ngasih pakan buat juragan. Singune. Tapi benar Pak Haji kalau aku tak. Jadi bersinergi kan? Orang maksudnya mah baru mau mulai ternak, tanam dulu, langsung terjun. Kayak wong gila, bukan berarti gila saya tuh, betul seperti orang gila Kang. Wah, malah kan naon ji dukut. Kenapa boga domba? Jangan domba nama, kandangna jangan. Seperti orang gila, bukan berarti gila ya. Seperti orang gila. Jangan kayak orang jaga. Tujuan karena punya tujuan, kata rumus kayak perhitungan tani segini, per hektar gini. Kalau beli sawah gini, kita beli domba kalau 100 ekor kali 2 juta udah 200 juta dibanding dengan 1 ekor. Saya bukan sombong, bukan ujub di atas kabur, tapi saya rumus
ya matematik saya punya lah. Ya Berarti bertani dengan ternak itu mendingan berternak Pak ya? Kalau dilihat dari sisi penghasilan. betul. Itu guys ya. Ada orang sini Pur ya? Ada orang sini. Menjanjikan ternak. Ada orang sini yang bangkrut berternak ya? Ada, ya bukan orang sini. Ya coba jelaskan Pur, jelaskan. Orang Jangga. Orang Jangga ada. Iya. Priwen. Ya mentang-mentang punya modal banyak. Awal mula bikin kandang mah sama saya. Saran-saran nih. Yeah. Dari mulai beli karang sampai bikin Kandang. Beli benih. Ya. Beli benih. Domba. Nah, pas beli domba, stok. Kagak sama saya. Kalau pembiayaan. Taruh online. Kan zaman online. Iya. Buka YouTube lah. Berapa ekor Pur belinya? 100 ekor. 100 ekor. 100 ekor. Langsung 100. Langsung. Kalau nggak salah beli dombanya juga 148 juta buat beli domba. Anggaran domba. Kalau dari beli karang, pengarugan sampai Bikin kandang. sampai sewa lahan buat nanam rumput, global semuanya 600 juta Pak. Semua. Terus kenapa bisa bangkrut itu? Nah, bangkrutnya posisi domba pakannya enggak rumput. Dulunya tuh pakan domba tuh dari ampas tahu. Ke sini Comboran gitu. Iya, di sini dikasih rumput. Domba enggak kuat. Praktis. Dalam satu hari bisa 2 ekor, 3 ekor mati. Cuma dalam 2 bulan habis. Terus itu rumputnya bang pakannya tanamnya apa ya? Rumputnya udah di sawah lagi sekarang, Pak. Enggak, nanamnya apa? Odol. Tadinya nanam modal karena habis dombanya habis, disawahin lagi. Disawahin lagi. Sekarang kandangnya ditawar-tawarin, Tinggal dijual. kandang. Katanya 50 aja. Ya mungkin karena dia nggak punya ini ya, nggak punya trik atau nggak punya pengalaman beternak. Iya. Ya baru sama Pak. Katanya dari jadi gimana sih yang nggak benar-benar cucu yang paham, contoh si Akang ini nih. Udah paham ini ya pengennya begitu lah. Ternyata dia kan beli online atau apa ya nggak tanggung jawab juga kan di akhirnya. Iya, Sampai mengantarkan iya, bikin kandang pas domba pada mati Baru kalau dia salah nanya. tinggal 49 apa 50 Ada sisa segitu waktu itu. Mau dilelang kata saya. Kemarin yang ngisinya gimana kata saya. Katanya orang Al Zaitun. Saya suruh beli bisa beli ngisi, lagi. suruh Dibeli lagi. Iya. Udah katanya udah dibel tapi nggak tanggung jawab. Ya udah kata saya. Udah nggak bisa bantu. Tadinya belinya sama siapa? Kata saya Pak. ya sama orang deket kan nggak mungkin lah istilah apalah arti Ya penghasilan sedikit ya nggak mau sifatnya menipu atau gimana ya nggak. Jadi Yang penting biar sama-sama puas. istrinya orang Jawa, Pak Haji, orang Jangga, orang sini lah. Iya. Suaminya orang Cina. Cina. Cina kalau Jawa, Orang Jawa. Cuma suaminya tuh adanya di Malaysia. Oh. Jadi Cina beli domba, bikin kandang apa gak, pakainya tuh video call. Terus yang nyaranin beli domba di daerah sini ya suaminya. udah coba dia anian aja beli. Nah, jadi gitu guys ya. Itu kelemahan kita berternak nggak ditanganin sendiri gitu ya. Artinya dipercayakan sama istri-istrinya kan nggak tahu menahu bagaimana cara berternak. Kalau usaha mending kita turun sendiri, belajar sendiri gitu ya. Ketika kita sudah jalan berternak baru dikasihkan ke orang atau kita punya anak kandang berapa itu kan, kita punya karyawan, kita tinggal ngasih saran ini makanya ini itu. Jadi kuncinya Komplit Pak. harus belajar dulu. Modal aja itu nggak jaminan ya. Ya, jadi begitu Pak Ji ya. Iya. Kunci berternak itu kita harus belajar dulu. Ya kalau belum paham ya Kalau kita paham banyak bertanya lah, jangan malu-malu ya. Ada ahlinya, setengah ahlinya juga ada. Kalau nggak ketemu sama ahlinya, 3/4 ahli, ya setengah ahli juga udah bukan lumayan ya nggak Bang? Iya. Jangan sombong, harus banyak bertanya kepada orang lain. Nah, itu. Kalau merasa Anda belum punya skill atau belum punya kemampuan untuk berternak, mending bertanya. Kita lakukan silaturahmi dari yang punya ternak ini. Kita datang lagi belajar bagaimana. Dan jahe. Sambil ngopi bareng guys ya. Ini kan ini cara belajar. Cuaca hujan kritik-kritik ya, enak kan sambil ngopi baru silaturahmi ngobrol bareng gitu lah.
Apalagi Pak Haji dari Subang jauh guys ya. Ya jauh nggak jauh lah. Jauh nggak jauh. Oke, saya rasa gitu aja ya guys ya, cukup lah. Artinya kita melakukan silaturahmi, berdiskusi, belajar, berternak. Bagaimana caranya berternak? Tadi kita harus belajar, jangan sampai malu bertanya. Kalau malu bertanya mungkin Sesat. Anda jalan-jalan juga kan sesat di jalan guys ya. Oke, gitu aja, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.